Hello guys, welcome back to The Mystery. Video kali ini aku mau bahas tentang pembunuhan yang terjadi di dunia Hollywood. Jadi pada tahun 1960-an ada seorang artis yang cukup terkenal ya, yang bernama Sharon Mary Tate Polanski. Selain dia ini seorang artis, dia juga merupakan seorang model yang bisa dibilang kayak cukup terkenal banget nih. Selain dia itu terkenal semasa hidupnya, dia juga terkenal karena tragisnya kematian sang model terkenal ini. Jadi pada pertengahan tahun 1969, suami dari si Tate Polanski yang bernama Roman Polanski itu memiliki satu proyek, dan mereka ini mengerjakan proyek mereka di Eropa. Terus si Tate namanya istri ya kan, lakinya punya kerjaan, otomatis dong dia ngikut nih sama lakinya. Tapi 3 minggu lebih awal dia itu pulang lebih cepat karena si suaminya ini masih ada urusan lah ya, masih ngerjain kerjaan nih di Eropa. Dan si Tate Polanski ini dia pun pulang ke rumahnya. Pada saat itu kondisi si Tate ini tengah hamil tua. Jadi pada saat itu usia kandungannya 8,5 bulan. Dan dia tuh sebenarnya sama suaminya lagi nanti nih kelahiran putra pertama mereka. Pada tanggal 6 Agustus 1969 si Tate itu sempat difoto oleh fotografer yang ada di rumahnya sebelum akhirnya kejadian naas tragis itu terjadi terhadap Tate Polanski. Pada saat pengambilan gambar tersebut, Sharon Tate sedang berada di rumahnya di 10050 Shiloh Drive di California, di kawasan Elite Beverly Hills di Los Angeles Benedict Canyon. Jelas dong ya, namanya mereka itu kayak meniti karir di Hollywood gitu ya kan. Suaminya juga seorang sutradara gitu di Hollywood. Tentunya mereka punya hunian atau tinggal di tempat yang mewah banget. Di dalam rumah itu dia nggak sendirian, tapi ada juga yang nginep gitu. Jadi ada karyawan dia yang nginep, yaitu seorang penata rambut yang bernama Jay Sebring. Nah kebetulan si Jay Sebring ini merupakan mantan dari si Sharon Tate ini. Selain itu ada juga teman dari si Polanski yang bernama Wojciech Frykowski. Cukup susah ya ini mulut aku nyebutinnya. Sama pacarnya yang bernama Abigail Folger. Sementara itu di sisi lain nih ada seorang pria yang bernama Charles Manson. Dia ini adalah seorang pemimpin sekte sesat dari keluarga Manson. Dia memberi nama keluarganya atau sekte sesatnya ini sebagai Manson Family. Dan sekte Manson ini dia tuh memiliki banyak pengikut, dan pengikutnya ini kayak cukup setia gitu ya. Benar-benar mungkin udah dicuci otak kali ya sama si Manson, sampai apapun yang disuruh sama Manson itu mereka atau pengikutnya ini oke aja untuk ngelakuin. Termasuk kalau misalnya si Manson suruh pengikutnya ini untuk melakukan pembunuhan yang keji sekalipun, mereka tetap akan melakukannya. Sebelum dia membentuk sekte sesat ini nih pada tahun 1968, ternyata dia ini orang yang dianggap karismatik dan setengah gila ya. Ternyata mengenal beberapa musikus dan juga pesohor-pesohor pokoknya yang ada di Hollywood. Dia bahkan pernah beberapa kali gitu menghubungi seorang produser musik yang bernama Terry Melcher, dan dia berharap kalau misalnya dia itu bisa dipromoin jadi musisi lah gitu istilahnya. Si Melcher ini kan dia minta pengen jadi musisi gitu ya, tapi ditolak nih sama si Melcher. Nah itulah terbesit juga ada dendam dari masalah ditolak sama Melcher ini. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1969 dia kemudian menyuruh kaki tangannya nih yang bernama Tex Watson. Dia menyuruh Tex bersama dengan tiga wanita keluarga Manson yang bernama Susan Atkins, Linda Kasabian, dan juga Patricia Krenwinkel untuk datang ke 10050 Shiloh Drive di mana si Melcher tinggal. Di kediaman si Sharon Tate ini itu sebelumnya memang ditinggali atau benar-benar dihuni oleh si Melcher dan juga kekasihnya yang bernama Candice Bergen, dan juga ada seorang musisi yang bernama Mark Lindsay. Tapi pada Januari 1969 mereka sudah pindah ke sana dan digantikan oleh si Sharon Tate dan juga Roman Polanski. Dan si Manson ini kayak itu nggak tahu kalau misalnya targetnya dia itu sebenarnya udah pindah tapi digantikan sama orang lain. Dia nggak tahu. Ini bener-bener kayak sumpah oh my god banget ya. Jadi si Manson ini memerintahkan kepada kaki tangannya dan juga kerucul-keruculnya ini untuk datang ke Shiloh Drive dan membunuh siapapun yang ada di sana atau di rumah tersebut. Si Watson sama cewek-cewek 3 orang nih langsung nunggu cucuk datang ke rumah itu.
Pada saat itu mereka datang pada tengah malam tanggal 8 Agustus 1969. Mereka itu memarkirkan mobil mereka di bawah bukit dan kemudian mereka tuh jalan ke rumahnya si Sharon Tate. Namanya rumah elit nih ya, mereka pasti mikirnya kalau misalnya gerbangnya ini pasti ada alarmnya. Nah jadi mereka itu muter, mereka masuk lewat samping. Dari samping ini, mereka itu masuk gerbang ke pekarangannya. Udah kayak di film-film nih ya. Mereka masuk, mereka kena lampu sorot, mereka tiarap tuh di rumput-rumput. Pada saat itu, aksi mereka ini dipergoki oleh seseorang yang masih berusia 18 tahun yang bernama Stephen Parents. Nah, dia ini baru aja mengunjungi rumah dari keluarga Garretson. Si Watson itu langsung mengarahkan senapan berkaliber 22 ke arah si anak muda ini. Namanya orang mau ditembak begitu pasti takut banget kan dia. Nah pada saat itu dia memohon nih jangan sakiti dia karena dia benar-benar nggak tahu apa-apa kan. Dia benar-benar kayak cuma lewat, benar-benar kayak apes banget ya. Misalnya kayak lewat di saat seperti itu tuh ya apes banget gak sih. Nah walaupun dia udah mohon-mohon nih, tapi si Watson emang kayak nalurinya emang udah nggak ada lagi gitu ya. Hati nuraninya udah benar-benar nggak ada banget nih si Watson. Dia kemudian menyerang Parent dengan menusuknya sebanyak 4 kali dengan pisau dan si Parent pun akhirnya tewas juga di situ menjadi korban. Watson bersama dengan ketiga wanita ini kemudian kembali lagi nih fokus sama target mereka. Mereka pun masuk ke dalam rumah dari sebuah jendela yang terbuka. Hati-hati loh, kalau misalnya malam mau tidur jangan sampai kalian jendela tuh kebuka, inget loh. Pada saat itu si Frykowski itu sedang tidur nih di sofa di ruang tengah dan lagi enak-enaknya tidur nih, tiba-tiba dia ditendang oleh Watson. Kaget dong, namanya orang lagi tidur gitu ya. Terus dia langsung nanya ke Watson, lo siapa gitu. Terus kemudian si Watson bilang kalau aku adalah iblis untuk melakukan urusan iblis. Jadi kayak bener-bener oh my god banget deh, parah. Gak lama kemudian si Atkins dan juga Cranwin itu menemukan 3 orang lain yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian ketiga orang ini itu dipaksa untuk ke ruang tengah. Si Watson itu kemudian mengikat Tate dan juga Sebring bersama-sama. Jadi emang dia tuh kayak udah mempersiapkan tali panjang untuk mengikat orang-orang yang ada di dalam situ. Pada saat itu si Sebring tuh nggak tega ya ngelihat Tate yang pada saat itu lagi hamil besar kayak gitu terus main ikat-ikat aja. Nah dia pun akhirnya komplain nih sama si Watson. Tapi bukannya dia tuh kayak yang oke gitu ya, namanya emang udah iblis ya, bener sih. Dia itu malah menembak Sebring dan kemudian menikamnya berkali-kali. Sementara itu si Volgar itu kembali ke kamarnya dan mengambil uang sebanyak $70 dan dia tuh bersiap untuk kabur. Dia tuh melarikan diri dari Krawinkel dan kemudian dia keluar dan beralih ke halaman di dekat kolam berenang. Tapi sayangnya dia tuh ditangkap oleh si Krawinkel dan kemudian ditusuk dengan 28 tusukan. Auto meninggal juga dong. Si Frykowski yang pada saat itu sedang diikat tangannya, dia tuh berusaha untuk melakukan perlawanan. Dia juga sempat itu menikam kaki dari si Atkins dengan pisau. Kemudian dia tuh lari menuju pintu depan, tapi sayangnya di situ udah menunggu si Watson. Terus si Watson itu langsung nembak dia dan kayak nggak puas gitu ya. Udah ditembak kan orang udah mati gitu ya, udah pasti mati. Tetap aja dia tuh kayak harus juga menikam si Frykowski. Kayak bener-bener sadis banget ya mereka ini. Tapi si Frykowski ini cukup kuat ya. Ternyata dia belum meninggal. Dia masih berusaha untuk berjalan dan menyeberangi taman, tapi Watson itu akhirnya menghabisinya. Nah si Frykowski ini mendapat 51 tusukan. Sisanya tinggal si Tate nih ya kan. Nah dia tuh pada saat itu kan masih diikat. Sementara si Sebring itu udah mati, udah tewas di sampingnya dia. Pada saat itu, oh my god, itu gak ngebayang ya, wanita hamil gede gitu pasti kayak udah ketakutan banget. Dan dia tuh kayak memohon, please, karena dia sedang hamil, please jangan sampai dia dibunuh juga. Pada saat itu Atkins dan juga Watson itu menusuk Tate sebanyak 16 kali tusukan dan dia pun akhirnya tewas juga bersimbah darah di situ. Gila, aduh, gak ngebayang. Sesuai nih sama perintah si Manson, setelah mereka melakukan pembantaian, mereka meninggalkan tanda di depan pintu rumah. Mereka menggunakan darah dari si Tate dan juga handuk yang digunakan oleh Frykowski. Si Atkins itu menulis kata pig di pintu. Kemudian di perjalanan mereka mengganti pakaian mereka. Pokoknya mereka pakaiannya pasti udah bersimbah darah gitu kan. Mereka tuh kayak menghilangkan jejak, mengganti pakaian mereka.
dan juga membuat senjata-senjata yang mereka gunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sekte Manson ini atau keluarga Manson ini mereka beranggotakan sekitar kayak 100 orangan. Sebenarnya awalnya ini tuh kayak kelompok hippie gitu ya, yang suka kayak mabuk-mabukan dan kayak having fun aja. Gaya hidup mereka juga kayak bebas gitu. Terus mereka tuh suka melakukan seks bebas, narkoba, alkohol, pokoknya yang bad things. Tapi kemudian gak tau kenapa akhirnya keluarga Manson ini atau sekte Manson ini pun berubah menjadi kayak para pembunuh. Setidaknya ada 35 korban yang sudah menjadi korban dari kebiarapan mereka. Setelah ini mereka udah membunuh banyak banget orang gitu ya. Akhirnya 5 bulan kemudian mereka pun ditangkap. Tapi si Manson itu gak pernah langsung terjun gitu. Jadi dia tuh kayak memerintahkan anak-anak buahnya ini, pengikut-pengikutnya ini untuk melakukan pembunuhan. Tapi tetap dong ya, dia otak dari semuanya. Mereka nih pengikutnya itu menganggap kalau misalnya si Manson ini kayak manusia setengah dewa dan bahkan dianggap juga kayak titisan Jesus. Sementara itu kalau misalnya anggota perempuannya ini dianggap sebagai bidadari atau kalau bahasa lainnya mereka ini dipanggil dengan nama mitologi Yunani yaitu Furies of Greek. Pengadilan terhadap si Manson dan juga pengikutnya ini berlangsung 9,5 bulan lamanya. Di satu kesempatan dia tuh muncul dengan tanda X di dahinya dan juga kadang-kadang dia tuh kayak menggunakan simbol swastika. Dan yang gilanya lagi pengikutnya ini yang 3 orang cewek-cewek ini juga sama, dia tuh membuat tanda X di keningnya. Dan tanda X-nya itu kayak bener-bener disayat gitu loh, bukan kayak cuma bukan cuma kayak dikasih pakai spidol atau pulpen, tapi bener-bener kayak disayat gitu sampai darahnya kering. Dan cewek-cewek ini juga botakin kepala mereka. Dan pada saat pengadilan ini bener-bener kayak nggak pengadilan normal banget. Jadi mereka ini si cewek-cewek ini sama juga dengan Manson, pokoknya para pelaku ini mereka tuh sering ketawa-ketawa. Dan si Manson juga itu membuat kerusuhan gitu ya. Dia tuh nunjuk-nunjuk kepala hakim dan mengatakan kalau dia bakal menggal kepala hakimnya. Pada tahun 1971 si Manson sama pengikutnya ini ditetapkan atau diputuskan untuk mendapatkan hukuman mati, tapi kemudian hukuman diringankan menjadi penjara seumur hidup. Ini kayak orang kayak ini nggak bakalan pernah sadar gitu ya kan. Emang kayak harusnya amannya dibunuh mati gak sih orang kayak gini. Kemudian pada tanggal 19 November 2017 si Manson ini tewas di penjara setelah sakit hampir setahun sebelumnya. Nah jadi itu dia pembunuhan dari sekte Manson atau Manson family yang oh my god gila ya, sedih banget. Apalagi wanita hamil ya dibunuh kayak gitu, ditusuk gitu. Bayinya juga pasti udah otomatis meninggal. Juga. Nah segitu aja cerita Zara Misteri kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, dan juga share. Thank you and bye.